Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Tirta, NIM 2019 A1H082, kelas 4B PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan nilai dan moral sebagai karakteristik PKN yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD, yaitu dosen Sadam MPD. Jangan lupa saksikan. Baiklah, materi kita hari ini mengenai pendidikan nilai dan moral sebagai karakteristik PKN. Baiklah, pembelajaran yang pertama mengenai pendidikan nilai. Nah, nilai Pancasila yang digali dari bumi sendiri merupakan pandangan hidup dan panutan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap, dalam cara bertindak. Nilai Pancasila bukanlah hanya sekedar kata-kata saja atau lembaran teks yang hanya dibaca, melainkan terdapat nilai yang menjadi acuan dasar, apalagi dalam hal pendidikan yang hasil akhirnya adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan generasi bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut dengan materi pendidikan moral. Apakah ada yang tahu apa itu moral? Moral adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Seseorang dikatakan bermoral jika mematuhi maupun menjalankan aturan yang berlaku pada masyarakat. Kemudian kita lanjut dengan karakteristik pembelajaran PKN berdasarkan nilai dan moral. Apakah ada yang tahu apa itu karakteristik pembelajaran PKN? PKN adalah pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, apakah ada yang tahu pendidikan nilai moral? Nah, pendidikan nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen-komponen integrasi pribadi. Integrasi pribadi dapat dilakukan sekurang-kurangnya dengan 4 gambaran kepribadian. Menurut John Miller 1976, gambaran kepribadian menunjukkan beberapa karakteristik. Yang pertama, pribadi yang terintegrasikan selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya, ia memandang hidupnya sebagai suatu proses menjadi dan berusaha memilih pengalaman-pengalaman yang mengakibatkan perkembangan konflik. Kemudian yang kedua, pribadi yang terintegrasikan memiliki kesadaran akan jati dirinya dan identitasnya. Dia dapat mengenal dan menjelaskan nilai-nilai dan keyakinan yang ia percayai dan menegaskannya secara terbuka sejauh nilai-nilai itu menjadi kesatuan dengan jati dirinya. Kemudian yang ketiga, pribadi yang terintegrasikan senantiasa terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia tidak memutuskan diri dari orang-orang dan dia dapat mengkomunikasikan rasa empatinya secara jelas terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, pribadi yang terintegrasikan menggambarkan suatu kebulatan kesadaran. Dia merupakan bagian dari pendidikan. Nah, dia juga merasakan salah satu bagian